Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Sobat Saham. Di video kali ini, kita akan membahas satu sektor yang cukup menarik, yaitu sektor komoditas. Di mana harga komoditasnya sudah naik tinggi, namun saham-saham di sektor ini baru mulai naik. Komoditas yang saya maksud adalah CPO. Akan ada 3 saham yang sudah saya seleksi yang bisa Sobat pilih untuk invest jangka menengah atau jangka panjang. Jadi, tonton video ini sampai habis ya, agar informasi yang Sobat dapatkan lebih lengkap. Nah, sebelum kita lanjut, jika Sobat Saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Sobat Saham. Harga CPO pada saat ini terus mengalami kenaikan. Bahkan, pada saat video ini dibuat, harganya sudah lebih tinggi dari data yang saya ambil sebelumnya. Berikut data harga CPO yang saya ambil dari website tradingeconomist.com. Di mana, pada saat saya ambil datanya, harga CPO itu di Rp3.600 Malaysia. Jadi, basis harga CPO itu ringgit ya sobat. Padahal saat saya buat video ini harganya makin tinggi sudah di 3.700. Yang menarik adalah jika dilihat tren dari 1988, harga CPO trennya naik ya. Ini dengan kita tarik garis tren ya. Kemudian harga tertinggi CPO itu di sekitar 4.000. Jadi harga saat ini sudah mendekati harga tertingginya, yang perkiraan saya akan break dan membentuk harga tertinggi baru lagi. Alasannya, dari data yang saya dapatkan, di mana konsumen tertinggi CPO ada 3, yaitu Cina, India, serta Eropa. Di mana kita tahu Cina ekonominya sudah pulih dari corona, namun India dan Eropa belum. Malah beberapa negara di Eropa akhir tahun 2020 kembali menerapkan lockdown lagi. Sehingga di saat India dan Eropa pulih, maka perkiraan harga CPO akan naik lagi. Karena naiknya permintaan dan kemungkinan akan break all time high ya. Atau break harga tertinggi di 4.000. Oke, jadi emiten mana yang paling diuntungkan dari harga kenaikan CPO ini? Saya sudah pilihkan 3 saham yang menurut saya paling menarik. Pertama, saya pilih emiten yang di 2020 masih mencatatkan laba positif. Yang kedua, laba di 2020 lebih tinggi daripada 2019. Karena bisa kita lihat sebelumnya, harga CPO tahun 2020 bisa break harga tertinggi tahun 2019. Yang perlu kita ketahui, untuk emiten perkebunan kelapa sawit itu ada faktor internal yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Walaupun harga CPO naik, namun jika faktor produksi tidak mendukung, maka sama saja, pendapatan tidak akan naik banyak atau malah menurun. Karena kita berbicara tentang tanaman, tentunya ada masa puncak panen, di mana tanaman kelapa sawit umurnya bisa sampai 25 tahun. Jadi, ada waktu-waktu puncak produksinya. Dari data PASPI, mereka menerapkan bahwa produksi tanaman kelapa sawit dari umur 1 ke 8 tahun itu produksinya masih menanjak naik, di mana tanaman kelapa sawit masih bertumbuh, kemudian pada umur 8-13 tahun itu adalah puncak produksi dari tanaman kelapa sawit. Nah, setelah umur 13 tahun, tren produksi dari kelapa sawit akan menurun. Sehingga jika ada emiten yang umur tanamannya masih di waktu produktif, yaitu sekitar rata-rata 8-13 tahun, maka emiten ini akan sangat diuntungkan dengan kondisi kenaikan harga CPO. Karena produksinya masih naik di tahun-tahun mendatang. Oke, kita akan lihat juga nanti umur rata-rata tanaman dari 3 emiten yang saya pilih. Saham yang pertama adalah AALI, Astra Agro Lestari, di mana AALI proyeksi akhir 2020 masih bisa mencatatkan laba bersih sekitar 776 miliar. Dari data RTI Bisnis, laba 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan 2019.
Kenaikannya cukup besar dari 100 per lembar saham sampai ke 400 per lembar saham. Kemudian dari laporan tahun 2019, rata-rata umur tanaman AALI itu sekitar 15 tahun, di mana umur tanaman ini ada pada tren penurunan produksi. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kita lihat valuasinya. Per AALI yaitu 32,4 dan PBV-nya 1,3. Dengan metode Bapak Teguh Hidayat, harga wajar AALI ada di 11.000. Sehingga harga sekarang sudah premium ya. Namun bukan berarti harga sahamnya tidak bisa naik lebih tinggi. Jika labanya makin naik, maka bisa jadi harga sahamnya ikut naik. Nah, patokan lain yang bisa kita pakai selain harga wajar yaitu historis PBV-nya. Kita lihat historis PBV-nya. Dari data Stockbit, PBV tertinggi pada 10 tahun terakhir yaitu di 5,4. Ini sangat jauh dari PBV saat ini yaitu 1,3. Dengan angka PBV rata-rata 10 tahun di 2,8. Sehingga jika PBV-nya bisa naik ke PBV rata-rata saja, itu sudah gain 100% lebih ya sobat. Jadi rata-rata PBV ini bisa menjadi patokan untuk target ya sobat. Saham yang kedua yaitu LSIP, London Sumatera, di mana anak usaha dari Indofood ini proyeksi akhir 2020 masih bisa mencatatkan laba bersih sekitar 369 miliar. Dari data RTI Bisnis, laba pada 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, di mana kenaikan dari 37 per lembar saham sampai ke 54 per lembar saham. Kemudian dari laporan tahun 2019, rata-rata umur tanaman LSIP itu sekitar 16 tahun, di mana umur tanaman ini adalah pada tren penurunan produksi. Sama seperti AALI tadi, umur tanamannya ada pada tren penurunan produksi, bukan pada puncaknya. Sekarang kita coba lihat valuasinya. Untuk LSIP, pernya di 26,2 dan PBV-nya 1,12. Dengan metode Bapak Teguh Hidayat, harga wajar LSIP itu di 1.300. Sehingga harga sekarang sudah premium ya. Namun bukan berarti harga sahamnya tidak bisa naik lebih tinggi. Jika labanya makin naik, maka bisa jadi harga sahamnya itu ikut naik. Nah, patokan yang lain yang bisa kita pakai selain harga wajar itu, yaitu historis PBV-nya. Kita lihat historis PBV-nya. Dari data Stockbit, PBV tertinggi untuk LSI pada 10 tahun terakhir yaitu di 3,4. Ini sangat jauh dari PBV saat ini, yaitu di 1,12. Dengan angka PBV rata-rata 10 tahun di angka 1,8. Sehingga jika PBV-nya bisa naik ke PBV rata-rata saja, itu sudah gain sekitar 80% nih sobat. Jadi rata-rata PBV ini bisa menjadi patokan untuk target sobat ya. Saham yang ketiga atau saham terakhir yaitu SSMS, Sawit Sumber Mas Sarana. Untuk SSMS, proyeksi akhir 2020 masih bisa mencatatkan laba bersih sekitar 353 miliar. Dari data RTI Bisnis, laba pada 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan 2019, di mana kenaikannya dari Rp1 per lembar saham sampai ke 37 per lembar saham. Malah ini juga lebih tinggi dibandingkan 2018 di angka 9 per lembar saham. Kemudian dari laporan tahun 2019, rata-rata umur tanaman SSMS itu sekitar 10,7 tahun, di mana umur tanaman ini adalah pada tren puncak produksi. Dan SSMS selama 3 tahun ke depan masih berada pada tren peningkatan produksi. Berbeda dibandingkan dengan AALI dan LSIP, SSMS akan sangat diuntungkan. Selain harga CPO yang tinggi, produksi SSMS akan meningkat selama beberapa tahun ke depan. Jadi, menurut saya, SSMS adalah saham yang paling menarik.
jika dilihat dari sisi peluang peningkatan pendapatan atau produksi. Sekarang coba lihat valuasinya. Untuk SSMS pernya di 34,6 dengan PBV 3,03. Dengan metode Bapak Teguh Hidayat, harga wajar saham itu di 544. Sehingga harga sekarang sudah premium ya. Namun bukan berarti harga sahamnya tidak bisa naik lebih tinggi. Jika labanya makin naik, maka bisa jadi harga sahamnya ikut naik. Nah, patokan yang lain yang bisa kita pakai selain harga wajar itu historis PBV-nya. Kita lihat historis PBV-nya dari data Stockbit. PBV tertinggi untuk SSMS pada 10 tahun terakhir yaitu di 6,4. Ini sangat jauh dari PBV saat ini yaitu 3,03. Dan dengan angka PBV rata-rata 10 tahun di angka 4. Sehingga jika PBV-nya bisa naik ke PBV rata-rata saja, itu sudah gain sekitar 30% ya sobat. Jadi, rata-rata PBV ini bisa menjadi patokan untuk target ya sobat. Dan jika lihat dari harga historis SSMS yang pernah berada di angka 2000, maka di harga 1200 sekarang masih ada peluang upside sekitar 60%. Oke, jadi itu ya sobat, pembahasan mengenai komoditas CPO, serta 3 saham pilihan saya. Yang menurut saya, ketiga saham ini memiliki potensinya masing-masing. Jika ada saham sobat yang tidak masuk, mungkin karena labanya minus. Sebenarnya ada satu saham lagi yang masuk kriteria seleksi saya, yaitu PALM, Provident Agro. Hanya saja labanya naik lebih karena aktivitas investasi, sehingga tidak saya masukkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Jangan lupa di subscribe ya, agar kami makin semangat membuat video analisa saham.